dari SDN Pondok Ranggon 01 pagi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Dewan juri yang bijaksana, Bapak Ibu guru yang saya hormati, serta rekan-rekan yang saya banggakan. Tiada kata yang pantas untuk diucapkan kecuali memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih dapat menikmati anugerah terindahnya berupa kesehatan serta oksigen yang dapat kita hirup tanpa harus membayar sepeser pun. Sholawat serta salam selalu tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, dari alam kebodohan sampai ke alam yang berilmu pengetahuan, dari alam sembah Lata dan Uzza hingga sampai ke alam sembah Allah wa Jalla. Penghormatan saya kepada seluruh kepala sekolah dan guru-guru yang telah mengajarkan saya yang tak mengenal dengan kata lelah. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan penghormatan kami teristimewa kepada seluruh dewan juri yang telah menilai kami dengan seadil-adilnya. Insya Allah pada kesempatan ini perkenankanlah saya untuk menyampaikan topik yang berkenaan dengan adab terhadap kedua orang tua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik terhadap ibu dan bapak. Dewan juri yang bijaksana, Bapak Ibu yang kami muliakan, berbuat baik terhadap kedua orang tua adalah kewajiban. Barang siapa yang telah berbuat baik terhadap kedua orang tuanya, berarti dia telah mentaati perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Tentu teman-teman secara rutin telah mendoakan kedua orang tuanya dan selalu berbakti terhadap kedua orang tuanya karena kita semua. Saya dan teman-teman adalah anak soleh dan soleha, bukan? Betul, kita adalah anak soleh dan soleha yang ingin dicintai Allah serta dimasukkan ke surganya, dan bukan anak yang durhaka, yang dimurkai Allah serta yang akan menjadi calon penghuni neraka. Mengapa kita perlu berbuat baik dan berbakti terhadap kedua orang tua kita? Karena beliau yang melahirkan kita, yang menggendong kita saat kita masih kecil, yang menyuapi makan kita, dan yang menyayangi kita sampai saat ini. Jadi kita harus berbakti terhadap mereka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar selalu mendoakan kedua orang tua kita. Bagaimana doanya teman-teman? Insya Allah teman-teman telah hafal semua. Berbuat baik terhadap kedua orang tua antara lain adalah bagaimana kita berusaha untuk menyenangkan hati ibu dan bapak kita, serta selalu mendoakan kedua orang tua kita agar rahmat dan kasih sayang Allah senantiasa tercurahkan kepada orang tua kita. Seperti doa-doa yang telah diajarkan oleh guru-guru kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecil. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seandainya ada di antara kita orang yang durhaka terhadap kedua orang tuanya,
sudah jelas akan mengundang kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia akan hidup sengsara, di alam barzah akan menderita, dan di akhirat nanti akan merasakan siksaan azab neraka. Contoh, sudah banyak contoh yang diceritakan oleh ibu dan bapak guru kita. Sebagaimana anak yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Contohnya seperti Alqamah yang mengalami kesakitan yang tak tertahankan sewaktu akan menghadapi kematiannya. Begitu juga maling kundang, disebabkan durhaka terhadap ibunya dan akhirnya dia berubah menjadi batu. Hadirin yang berbahagia, dari uraian pidato yang singkat ini dapatlah disimpulkan bahwa seorang anak wajib berbuat baik terhadap kedua orang tuanya dan berdosa besar apabila ada yang durhaka. Saya mengajak kepada kita semua, marilah kita menjadi anak soleh dan soleha, taat beribadah terhadap Allah Subhanahu wa taala dan selalu berbakti terhadap kedua orang tua kita. Dan akhirnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekilafan dalam kata-kata dan perbuatan, karena yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan itu datangnya dari saya sendiri. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadirin yang berbahagia, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, insya Allah kita akan berjumpa dan tampil lagi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.